Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Pada hari ini tanggal 3 hari Selasa tanggal 3 November 2020 kita mulai pembelajaran tema 1. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin ketua kelas. Monggo Pak Catur dipimpin berdoa dulu. Nggih, Pak. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ampun, Pak. Ya, terima kasih Pak Catur untuk memimpin doanya. Semoga hari ini diberi kesehatan untuk kemudahan untuk pembelajaran hari ini. Hari ini masuk semua, nggih? Masuk, Pak. Nggih, Pak, masuk semua. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu nasional atau lagu wajib yang judulnya Syukur. Ya. Monggo sama-sama untuk menyanyikan lagu Syukur. Makin padaku kehadiratmu Tuhan. Minta, Pak. Ya, terima kasih anak-anak sudah menyanyi bersama-sama lagu syukur. Semoga dengan lagu nasional tadi kita bersyukur atau mempunyai rasa syukur terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang selama ini kita manfaatkan. Dari sekarang kita berlanjut ke materi tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1,
ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran ketiga. Nah, adapun tujuan pembelajaran yaitu satu, siswa dapat menuliskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, siswa dapat mengurutkan sekelompok bilangan yang diberikan antara 1000 sampai dengan 10.000 dengan benar. 3, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana pada lagu Anak Ayam dengan benar. Ayo anak-anak. Sudah terlihat gambarnya? Nah, itu coba sebutkan ada gambar apa saja. Anjing. Ayo, Gajah. Pak Tadul. Gajah. Manusia. Gajah, Pak. Ada gajah, ada manusia sedang itu Ada menuntun kursi. anjing. Ada Ya, pohon. kursi. Burung. Yang disebutkan hanya makhluk hidup saja. Nah, ini ada contoh ciri-ciri makhluk hidup. Ada gambar apa, anak-anak? Ada gambar apa yang Burung. bergerak? Burung, Pak. Burung, Pak. Burung sedang terbang. Menggunakan apa? Sayap, Pak. Menggunakan sayap, Pak. Pak. Menggunakan Sayap, sayap, Pak. benar. Bentar. Gambar yang kedua. Ini gambar apa, anak-anak? Gajah, Pak. Gajah. Gajah. Nah, Gajah. apa yang bergerak dengan hewan gajah tersebut? Oh, Telinganya, Pak. Yang telinga. Telinganya. Nah, ini adalah gambar ketiga. Yang panjang tuh, Pak. Orang dan apa itu anjing, Pak? Anjing ya? Anjing Ini sama gambar yang orang. ketiga. Orang dan Ada anjing, Pak. Manusia. Manusia, Pak. Di mana? Manusia dan Itu anjing. aja manusia, benar. Pak. Ya. Dari ketiga gambar tersebut kita simpulkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ya. Kita lanjutkan ke ciri-ciri makhluk hidup yang kedua. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah tumbuh. Nah, itu ada gambar apa, anak-anak? Hewan. Kambing. Hewan. Hewan apa? Ada Kambing, Pak. Kambing, Kambing. Pak. Warnanya kambing. Yang kedua ada gambar Ayam. ayam. Ya. Dari gambar tersebut, apa yang kalian lihat? Ayo, coba. Ciri-ciri makhluk hidup itu apa yang kalian kalian simpulkan? Tumbuh, Pak. Tumbuh, Pak. Benar, tumbuh. Pak. Bergerak. Ciri-ciri makhluk hidup, ya. Ciri-ciri makhluk hidup Berkembang biak. dari kecil menjadi besar adalah proses tumbuh. Tertumbuh. Nah, proses tumbuh. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah makan. Nah, ada gambar apa, anak-anak? Orang makan, Pak. Orang makan. Gambar yang kedua, Itu ada Kambing hewan makan makan. rumput. ya orang makan. Dan ada gambar apa lagi?
Ya, hewan makan rumput. Berarti seumpama kita makhluk hidup tidak makan selama 1 hari, apa yang terjadi anak-anak? Lemes, Pak. Lemes, Pak. Badan terasa lemas, Pak. Ya. Lemes ya, lemes. Dan tidak mempunyai kekuatan. Karena makan termasuk ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga. Ya, ciri-ciri makhluk hidup yang keempat adalah berkembang biak. Nah, ada gambar apa saja anak-anak? Ayo. Ada manusia Mbak Indah, sama gambar apa? Kucing, manusia, anjing, kucing, Bebek, bebek. Ya. dan ada angsa. angsa, Pak. Ada manusia, ada kucing, ada anjing, Ada ada angsa, lagi Pak. anak-anak. Gambar yang ketiga. Pohon pisang. Pak. Pohon pisang, Pak. Ya, gambar yang ketiga. Pohon pisang. Pak Guru jelaskan. Dari gambar yang pertama adalah manusia. Manusia berkembang biak dengan cara apa, anak-anak? Ayo, siapa yang bisa? Pak Bambang. Beranak, Pak. Melahirkan, Pak. Dan Atau beranak. Lahirkan, Pak, bukan Ya, beranak. benar. melahirkan. Gambar yang kedua apa? Win. Ya. Budia. Itu Gambar yang ada kedua, pohon, Pak. gambar apa Budia? Angsa, Pak. Angsa, ya benar. Angsa. Angsa Angsa. berkembang biak dengan cara apa? Bertelur. Bertelur. Bertelur, benar. Terus yang gambar ketiga, gambar apa? Ada pohon pisang, Pak. Pohon pisang. Bagaimana? Pak Guru tanya, bagaimana? Apakah kalian mempunyai pohon pisang di rumah? Tidak punya, Pak. Ya, Pak, banyak di belakang rumah. Ya. Di Sekarang, samping rumah, Pak. oh ya, sekarang bagaimana cara berkembang biak pohon pisang tersebut? Ayo, siapa yang tahu? Tunas, Pak. Tunas, Betul. Pak. Dengan cara Tunas, Pak. Dengan tulisnya, Pak. Benar, dengan cara tunas. Ya, pohon pisang dapat berkembang biak dengan cara tunas. Mempunyai tunas yang banyak, ya. Pohon pisang itu dimanfaatkan, apanya yang dimanfaatkan pohon pisang Buahnya, kita Pak. semua? Buahnya. Batangnya juga, Daunnya Pak. juga, Pak. Daunnya, Pak, buat ketoprak. Buahnya itu bisa dijual atau bisa dikonsumsi atau dimakan sendiri. Nah, sekarang dari hasil panen pisang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di desa Sidomulyo, harga satu siung pisang harganya 1.000 sampai dengan 5.000. Sekarang, bisakah kalian mengurutkan bilangan? Ayo, mari mengurutkan bilangan. Ini berapa pecahan berapa? Uang 2.000, Pak, itu. 2000. 2.000. Terus? 5.000, Pak. 5.000. Benar. Terus? Terus, Kang? 3.000, Pak. 2000. Sekarang, tugas kalian mengurutkan dari bilangan atau dari uang pecahan terkecil sampai ke pecahan terbesar. Ayo, mari kita urutkan. 1.000, 1.000,
2.000, 5.000 Pak. Pak. Benar, benar. Coba kita cari contoh yang lain. Nah, ayo siapa yang mau membaca bilangan tersebut, Putri? Monggo. Saya Pak. Putri. Oh ya, Puswati. Dari yang terkecil ya Pak. Dibaca dulu dari 4.500. Ya 4.500, 1.250, 3.500 dan 2.500 Pak. Ya, sekarang kita urutkan dari yang terkecil dulu. Ayo berapa? Saya Pak mau mencoba. Ya, silakan. 1.250, 2.500. Yang pertama 1.250, yang kedua 2.500, yang ketiga 3.500, 500, yang keempat 500 Pak. 4.500. Ya. 500. Nah, dari bilangan tersebut kita bisa mengurutkan dari bilangan terkecil sampai ke bilangan yang terbesar. Nah, dari kita tadi pecahan uang, pernahkah kalian mendapat uang dari pecahan yang kita contohkan dari tadi yang 1.000, 2.000 dan 5.000? Pernahkah kalian diberi uang saku oleh orang tua pas pada waktu mau berangkat ke sekolah? Pernah Siapa? Pak, dikasih bapak saya Pak. Ya, berapa? Kasih Ibu Pak. Dia itu kalau enggak 5.000 enggak mau, Pak. Ya, Wah, Pak Guru aja uang sakunya cuma 1.250 kok. 5.000 Pak sekarang. Ya anak-anak, kalau diberi uang saku orang tuanya, jangan langsung dihabiskan atau digunakan membeli yang tidak perlu. Sebaiknya disisihkan untuk ditabung. Nah, bagaimana cara untuk menabung uang tersebut? Ayo, dengan dimasukkan ke mana? Ke celengan Pak. celengan Pak. Ke celengan, ya. Ke toko Pak. Biasanya kita dibelikan celengan oleh ayah dan ibu, biasanya berbentuk apa saja? Ayo. Ada ayam, Gajah, Pak. ada Bentuknya ayam boneka Pak. Pak. Ya. Ayam. Kita mendengar kata ayam, Pak Guru ingat dengan lagu yang berjudul Anak Ayam. Ayo. Sekarang Pak Guru putarkan video tentang yang berjudul Anak Ayam. Mari kita dengarkan dengan baik. Ikut nyanyi boleh Pak? Boleh. Silakan. Tinggal tiga, anak ayam bulat tiga, nanti kita tinggal Takut takut. satu tinggal satu.
ayam turunlah satu, maka turun tinggal induknya. Ini nggak mau nyanyi tuh, Pak. Nyanyi, semuanya penyanyi. Teko-teko, anak ayam turun bergeprek. Ayam turunlah empat, Ketika tinggal tiga, Anak ayam mari satu tinggal. Ini nggak mau nyanyi tuh, Pak. Bu Win mau nyanyi sendiri itu, Pak. Boleh. Nanti masih satu-satu. Nah, sudah kalian nonton tadi anak-anak apa lagu tentang anak ayam. Dari lagu tersebut atau lirik lagu tersebut kita bisa menyimpulkan atau menyanyikan di rumah dengan panjang dan pendek irama lagu tersebut. Dari lagu anak ayam tadi kita bisa belajar tentang matematika juga. Dari 4 anak turun menjadi 3, berarti mati 1 tinggal 3. Terus turun lagi dari 3 turun 1 menjadi 2 atau berkurang menjadi 2. Turun lagi 2 turun lagi menjadi 1 sampai tinggal induknya. Nah, tugas kalian nanti di rumah menyanyikan lagu anak ayam, direkam suaranya, terus dikumpulkan ke Pak Guru lewat WA Group. Terakhir kapan, Pak? Terakhir hari Rabu. Saya tunggu ya anak-anak untuk mengumpulkan buat rekaman yang bagus, buat biar nilainya lebih baik. Dari kesimpulan tadi, Pak Guru simpulkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup tadi adalah yang pertama bergerak, yang kedua tumbuh, yang ketiga makan, yang keempat adalah berkembang biak. Baik anak-anak, untuk tugas soal-soal evaluasi nanti kalian bisa mengerjakan di Google Form dan Kahoot yang Pak Guru tulis di deskripsi video atau YouTube yang Pak Guru bagikan. Linknya yang Pak Guru bagikan. Terima kasih atas pelatihannya. Semoga materi yang Pak Guru berikan bisa dicerna oleh anak-anak atau bisa diambil yang sisi baiknya. Terima kasih. Sisi baiknya. Terima kasih atas sekian. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak Puji. Jadi materi yang diberikan Pak Guru agar diambil sisi baiknya, lucu kok begitu sih pesannya gitu Pak Puji ya. Ya Pak Puji Utomo ya saya apresiasi terutama. Oke, kedengaran suara saya ya? Jelas Bu. Ya, ya Pak Puji Utomo bagus ya sudah bisa menjadi guru profesional ya, karena saya memang standar saya kalau sudah pandai menguasai TIK saya sudah plong rasa saya. Jadi sepertinya apa ya yang menjadi hutang para guru zaman now itu sudah terlunasi. Jadi bisa menggunakan animasi, menggunakan aplikasi yang lain, memanfaatkan benar-benar memanfaatkan media TIK dalam pembelajaran, sehingga nanti kalau itu diterapkan benar-benar dalam pembelajaran yang luring itu juga harus tetap dipertahankan, harus bagus begitu ya. Nanti bisa diakomodir lagi yang lebih bagus dengan tidak mengesampingkan komponen-komponen yang harus dicapai. Nanti ketika ujian akan ditanya pendekatan yang digunakan oleh Pak Puji Utomo apa gitu. Misalnya Pak Puji Utomo menjawab pendekatan saintifik. Tolong jelaskan pendekatan saintifiknya, apa yang tadi sudah dicapai atau apa yang dilakukan tadi, misalnya mengamati, menanya, itu harus jelaskan juga satu-satu. Ditanya juga, sekarang saya tidak akan tanya. Jadi terkait juga dengan model pembelajaran yang digunakan. Pak Puji Utomo tadi menggunakan model pembelajaran apa, begitu harus jelas nanti. Jadi ketika ujian itu harus bisa menguasai itu. Jadi Pak Puji Utomo sudah ancer-ancer atau juga Bapak Ibu yang lain, misalnya tadi menggunakan pendekatan, menggunakan model pembelajaran misalnya quantum teaching dan quantum learning. Nah, kalau model pembelajaran quantum teaching, quantum learning, itu apa sintaknya atau langkah-langkahnya disebutkan, dan Pak Puji harus benar-benar melaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang disebutkan di dalam model pembelajaran tersebut. Ya, biasanya model pembelajaran project based learning itu juga ketika menyampaikan pembelajaran itu PPT harus sudah disiapkan sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran. Di sini saya kan tidak nguji, makanya saya tidak ngetes itu, tapi saya sarankan nanti ketika Pak Puji praktik ujian begitu, itu terkait dengan pendekatan yang digunakan, terkait dengan model pembelajaran, terkait dengan TPACK, terkait dengan HOT, terkait dengan 4C, ditambah refleksi dan decision making, itu harus terakomodir di dalam pembelajaran tersebut, di dalam pembelajaran yang dikelola oleh Pak Puji Utomo begitu ya. Tadi HOT sudah bisa, karena saya lihat ada menganalisis, hanya pasti yang terkait dengan kreatif itu masih kurang ya, masih kurang kreatifnya. Kalau kritisnya sudah, kemudian tadi pergantian dari mata pelajaran yang satu ke yang lain itu sudah bagus, sudah mengalir tidak terasa ya, dari topik yang satu ke topik yang lainnya sudah bagus. Kemudian bagus juga diselingi ada lagu anak-anak itu tadi ya, karena untuk selingan biar tidak monoton, tapi lagunya juga berhubungan itu ya tadi dengan matematika. Kemudian apalagi tadi pohon pisang juga bagus juga kalau tadi yang pas tentang pohon pisang, sedikitlah 5 menit atau 3 menit itu yang bicara animasinya, kemudian Pak Puji menguatkan lagi atau menekankan lagi atau menggarisbawahi begitu ya. Kemudian tadi menyanyikan lagu Yatim Piatu dari Yakinku Teguh, itu juga ada hubungannya dengan materi. Nah, di esensi lagu tersebut bisa juga diceritakan esensinya apa gitu ya untuk anak-anak, untuk penguatan karakter anak atau yang terkait dengan materi itu diceritakan esensi dari lagu tersebut. Kemudian tadi pas menyampaikan, ketika menyimpulkan, itu yang menyimpulkan bukan guru, tapi yang menyimpulkan adalah peserta didik. Ya, tadi lupa Pak Puji, yang menyimpulkan Pak Puji sendiri. Padahal tadi pagi sudah berpesan, guru hanya mengarahkan,
Kenapa yang menyimpulkan peserta didik? Agar peserta didik itu benar-benar pada hari itu bisa menemukan pengalaman pembelajaran dan terkesan lama. Jadi peserta didik sendiri yang mengalami pengalaman itu gitu ya. Jadi pengalaman pembelajaran dirasakan oleh peserta didik. Jadi guru itu harus terkurangi otoritarnya. Jangan merasa bahwa guru itu yang pandai guru, nggak taunya siswa juga cerdas-cerdas loh, pandai-pandai loh gitu ya, asal guru mampu memfasilitasinya, itu begitu. Oke, saya percaya lah, pokoknya nanti saya berpesan-pesan agar Bapak Ibu benar-benar profesional, kemudian ketika ujian itu bagus-bagus seperti ini, nanti ditingkatkan lagi, pemanfaatkan TIK-nya, tapi dengan tidak menyimpang, dengan tidak mengabaikan yang HOT, yang TPACK, yang 4C begitu ya, yang reflective thinking, yang decision making, itu harus diakomodir. Oke, bagus. Terima kasih begitu. Jangan lupa ya, keterampilan yang membuka tadi sudah saya identifikasi, sudah ada tujuan, sudah doa, sudah motivasi, sudah oke. Kemudian yang di penutupnya itu tadi keliru, yang menyimpulkan bukan guru tapi peserta didik diarahkan oleh guru. Kalau peserta didik tidak bisa ya diarahkan, dipancing, diarahkan begitu ya, diantarkan begitu, agar benar-benar peserta didik yang mampu menyimpulkan. Kemudian refleksi itu terkait apa yang masih sulit, apa yang sudah bisa, kelebihannya di mana begitu. Begitu kira-kira Pak Puji.